Baik, pada video kali ini, kami dari bidang pendidikan KKN Desa Tangkup B 2021 akan memberikan presentasi mengenai strategi pembelajaran blended learning di era pandemi. Di sini diantaranya ada pun topik yang dibahas adalah yang pertama mengenai blended learning dan yang kedua adalah panduan kesehatan. Pada blended learning di sana akan dijelaskan latar belakang, refleksi, definisi, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan pada panduan kesehatan akan dijelaskan mengenai aturan PTM terbatas, protokol kesehatan, dan PTM di wilayah PPKM. Yang pertama, kita masuk di blended learning tentang latar belakang dari bagaimana blended learning ini dilaksanakan. Pertama, pada surat pemerintah di sana ada teknis pelaksanaan dan himbauan pemerintah untuk pembelajaran Januari 2021. Sekolah wajib bergiliran dan pakai masker, kapasitas pembelajaran maksimal 50% dari rata-rata. Bisa dilihat sesuai persentase yang ada pada gambar. Sehingga untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu yang memungkinkan adalah melalui pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang kemudian dikombinasikan. Kemudian dari sini kita melihat refleksinya bagaimana pembelajaran sebelum pandemi itu dilaksanakan. Yaitu di sini pertama ada cara pembelajaran tradisional yang mana siswa atau murid pergi ke sekolah dengan melaksanakan aktivitas sinkron yang mana di sekolah guru melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian saat siswa sudah sampai di rumah, guru memberikan tugas sebagai penguatan tentang konten apa yang sudah dipelajari. Kemudian guru memeriksa tugas siswa menyiapkan pembelajaran di kelas dan mengerjakan tugas administrasi. Nah, itu pembelajaran tradisional yang dilakukan sebelum pandemi. Kemudian kita lihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan saat era pandemi. Bisa kita lihat di sini bagaimana proses atau siklusnya. Pertama dimulai dengan siswa belajar dari rumah atau yang disebut aktivitas asinkron. Guru melakukan pembelajaran jarak jauh dan kemudian masih juga di rumah, guru memberikan tugas sebagai penguatan tentang konten apa yang sudah dipelajari. Selanjutnya, guru memeriksa tugas siswa, menyiapkan pembelajaran di kelas, dan mengerjakan tugas administrasi. Kemudian di sini untuk menegaskan kembali apa itu aktivitas sinkron dan asinkron. Jadi aktivitas sinkron di sini adalah guru dan murid serempak berjumpa, yang mana diantaranya ada berbagai kegiatan seperti diskusi, refleksi bersama, umpan balik, dan praktik. Media apa yang bisa digunakan itu video conference, kelas offline, dan messenger. Kemudian untuk asinkron di sini ada guru dan murid tidak harus berjumpa. Di antaranya beberapa kegiatan yang mungkin dilakukan adalah tugas yang kontekstual, penguasaan materi, refleksi personal. Kemudian media apa yang bisa digunakan? Di antaranya adalah video pembelajaran, kuis, dan LMS. Sumbernya didapat dari Note dalam Steli 2007 oleh Wes Keruman 2013. Kemudian sini setelah kita mengetahui bagaimana latar belakang dan juga refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kita hendaknya akan melakukan pembelajaran blended learning. Tapi akan sangat baik kalau kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana definisi blended learning. Jadi blended learning itu adalah istilah blended learning dalam pendidikan didefinisikan untuk pertama kalinya dalam arti sebenarnya sebagai sistem pembelajaran yang menggabungkan pengajaran tatap muka dengan instruksi yang dimediasi komputer. Sebagai ilustrasinya adalah seperti ini, yang mana pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka itu dikombinasikan, maka akan menghasilkan suatu pembelajaran yang disebut blended learning. Secara deskriptif, pembelajaran blended learning bisa dilihat seperti pada di gambar, yang mana lumayan berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan sebelumnya, seperti pembelajaran tradisional dan pembelajaran di era pandemi, yang mana pembelajaran di blended learning itu dimulai di rumah. Siswa belajar secara mandiri dari pilihan yang guru telah siapkan.
pilihan materi yang guru telah siapkan. Kemudian, saat aktivitas sinkron bisa dilakukan di rumah atau di sekolah, yang mana siswa mendapatkan ruang interaksi dan guru melakukan penguatan konsep. Di sini, guru merdeka berkarya dapat mempersiapkan aktivitas belajar yang bermakna untuk siswa. Kemudian di sini, mengapa blended learning memiliki berbagai faktor yang sangat baik atau nilai-nilai positif tentang mengapa ini sangat baik untuk diterapkan. Di antaranya adalah karena blended learning relevan di masa pandemi, kemudian juga fleksibel, kemudian dalam penyampaian materi di sini juga materi interaktif, dan juga dalam pelaksanaannya itu efektif dan efisien. Kemudian di sini juga ada peran guru dalam pembelajaran blended learning, yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai kolaborator, guru sebagai kurator, yang mana juga guru semestinya mengenal dan sebagai pengguna teknologi dan juga banyak melakukan percobaan atau eksperimen. Kemudian bagaimana implementasi blended learning? Dari sini harus diketahui dulu bagaimana cara meramu blended learning. Pertama adalah dengan mengetahui tujuan pembelajaran, kemudian karakteristik peserta didik, dukungan sarana prasarana, kesiapan infrastruktur, kondisi lingkungan sekitar, literasi pedagogik pendidik, ketersediaan finansial, prinsip satuan pendidikan, dan kerjasama orang tua. Kemudian komponen apa yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan blended learning? Setidaknya di sini ada 4 komponen utama yang harus dimiliki untuk melaksanakan blended learning. Yang pertama yaitu people. People di sini definisinya diantaranya adalah mindset, motivasi, dan literasi guru. Peran orang tua, dukungan kepala sekolah, serta semangat peserta didik. Kemudian ada proses, yaitu panduan proses PJJ, bentuk virtual classroom, model evaluasi kolektif, portfolio blended learning. Kemudian teknologi, diantaranya adalah koneksi jaringan dan bandwidth, kuota pulsa, piranti teknologi digital seperti HP, komputer, tablet, ataupun laptop. Kemudian yang terakhir itu adalah strategi, yang mana diantaranya adalah desain instruksional, personalized curriculum, flipped classroom, dan studi independen. Kemudian di sini bagaimana pelaksanaan blended learning itu dilakukan. Yang pertama disebut dalam aktivitas asinkron itu bisa disebut share atau sebarkan, yang mana dalam aktivitas share atau sebarkan di sana guru memastikan bahan ajar dan aktivitas mandiri yang jelas serta menarik. Kemudian juga di sini guru akan menjelaskan bahwa konsep ini akan didiskusikan secara menyeluruh di kelas. Kemudian saat pembelajaran sinkron itu disebut aktivitas grup atau regroup, yang mana di sini guru mendiskusikan topik pembelajaran pada beberapa grup belajar dan juga memberikan tugas kinerja seperti memberikan presentasi, membuat esai, membuat puisi, ataupun membuat video. Kemudian di sini guru sebagai tenaga pengajar juga harus mengetahui kebutuhan siswa, merancang tujuan, dan merekam atau mencari sumber belajar dan aktivitas mandiri siswa. Jadi bagaimana pelaksanaan secara langsung atau pelaksanaan secara real time-nya? Di sini bisa dibedah dari beberapa faktor. Antaranya misalnya dilihat dari format kelompok kecil. Saat pembelajaran jarak jauh, di sini bisa dibuat kelompok dengan breakout session. Kemudian saat tatap muka bisa dibuat kelompok di kelas, yang mana pastikan siswa juga tetap menjaga jarak. Kemudian untuk instruksi kelas, di sana guru bisa mengunggah konten, instruksi pembelajaran, dan aktivitas daring pada Learning Management System. Learning Management System itu contohnya seperti Google Classroom. Kemudian di sini ada video pembelajaran. Apabila guru melakukan penguatan, rekam pembelajaran sinkronus sehingga siswa di rumah dapat mengakses materi kembali. Kemudian untuk pengadaan media interaktif, gunakan media interaktif yang dapat diakses siswa dengan mudah di mana saja. Kemudian di sini juga sebagai tambahan, guru sebagai tenaga pengajar juga hendaknya dapat merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian mempelajari cara untuk melakukan share screen atau berbagi
layar dan merekam aktivitas pembelajaran sinkronus, beradaptasi, mengeksplorasi, dan memaparkan teknologi, dan juga tetap memanusiakan hubungan antara guru dan murid. Di sini adalah contoh skema blended learning, yaitu tentang bagaimana aktivitas blended learning itu dijalankan. Bisa dilihat di sini ada dua mode gitulah bilangnya. Yang pertama ada pertemuan daring dan pertemuan luring. Saat pertemuan daring dimulai dengan aktivitas video pemaparan guru, kemudian diberikan tugas melakukan riset mandiri, dan saat luring ada pertemuan mengerjakan praktikum, kemudian menuju pertemuan daring lagi, yaitu dengan melakukan aktivitas berdiskusi tatap muka dengan guru, kemudian menuju pertemuan luring lagi, dilakukan pertemuan memberikan presentasi luring, kemudian kerja kelompok, persiapan pameran bersama kelompok. Sini ada add-on atau opsional, bisa dilakukan atau tidak. Kemudian setelah dilakukan kerja kelompok, bisa dilakukan pameran karya, yang mana murid memamerkan hasil karya dari tugas yang sebelumnya dibuat. Kemudian jika sudah, maka tugas-tugas tersebut akan dikumpulkan dan dilakukan refleksi program pada LMS yang ada, seperti contohnya Google Classroom. Sini bisa dilihat bagaimana contoh pelaksanaan blended learning. Salah satunya itu terkhusus pada contoh pelaksanaan sinkron. Di sini ada blended learning di SD GIS atau GIS di era new normal. Bisa dilihat bagaimana para siswa hadir secara daring dan juga secara luring, yang mana di saat bersamaan para siswa bisa mendapatkan pembelajaran atau materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru secara sinkronus. Kemudian untuk contoh pelaksanaan asinkronnya, di sini atau yang biasa disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Di sini contohnya adalah blended learning dengan Google Classroom. Seperti pada gambar bisa dilihat di sana ada tugas mingguan 2, yang mana dengan deskripsi kerjakan sesuai data dan perintah yang tertulis di lembar PDF. Dengan begitu, guru akan dengan sangat mudah memberikan tugas untuk dikerjakan para siswa, dan juga siswa dapat dengan mudah mensubmit atau mengumpulkan tugas pada LMS. Kemudian di sini dalam pembelajaran blended learning tentunya ada juga evaluasi yang harus dilakukan dari refleksi-refleksi program pembelajaran sudah ada. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilanjutkan, dan juga apa yang harus diperbarui. Dan kemudian kita akan lanjut kepada materi panduan kesehatan. Tentunya dalam pelaksanaan blended learning di sini yang mana melibatkan PTM dan PJJ, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, tentunya ada juga perhatian terhadap kesehatan itu sendiri, yang mana dalam pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan sesuai aturan oleh pemerintah. Yang pertama di sini panduan kesehatan mengenai aturan PTM terbatas. Menurut sumber dari Kemendikbud, di sini setidaknya ada 6 aturan mengenai PTM terbatas. Yaitu yang pertama, penyelenggaraan pembelajaran bisa dilakukan secara pembelajaran jarak jauh dan tatap muka terbatas. Kemudian yang kedua, orang tua atau wali dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau jarak jauh. Yang ketiga, wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksinasi. Kemudian yang keempat, adanya pengawasan pembelajaran tatap muka terbatas, yang tentunya dilakukan oleh para guru dan perangkat sekolah lainnya. Kemudian, pembelajaran tatap muka diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 dan kebijakan pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan akademik 2021-2022. Jadi seperti itu aturan PTM terbatas oleh Kemendikbud. Kemudian dilanjutkan tentang bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan dalam pembelajaran blended learning. Tentunya di sini ada 4 poin utama, 4 aturan utama tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan saat melakukan blended learning.
Yang pertama itu menggunakan masker kain 3 lapis atau menggunakan masker bedah. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian dilakukan pengecekan suhu dan pastikan siswa, murid, dan juga perangkat sekolah lainnya dalam kondisi sehat. Kemudian yang terakhir di sini adalah mengenai peraturan pembelajaran tatap muka di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Bisa dilihat sesuai pada gambar di samping di sini. Peraturan pembelajaran PTM yang telah dibelikan itu adalah berasal dari Kemendikbud itu sendiri, yang mana menurut data dari Kemendikbud, pembelajaran tatap muka boleh dilakukan di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Yang mana aturannya adalah satuan pendidikan SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS, SD, dan MI. Di sana jaga jarak minimal 1,5 meter dan juga kehadiran murid maksimal 18 murid per kelas atau sekitar maksimal 50%. Kemudian untuk satuan pendidikan luar biasa, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 murid per kelas. Tentunya di sini ada aturan tambahan untuk memperketat protokol kesehatan, diantaranya jumlah hari dan jam pembelajaran dengan pembagian rombongan belajar atau shift. Perilaku wajib di seluruh lingkungan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan juga tentunya di sini seluruh warga sekolah harus dalam kondisi sehat. Dan juga kegiatan yang berpotensi menjadi kerumunan tidak diperbolehkan. Jadi sekian presentasi mengenai strategi pembelajaran blended learning di era pandemi. Terima kasih dan sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dan tentunya jaga kesehatan.